Jazakallahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Tentu ingkang sepindah kita sangat bersyukur kepada Allah atas nikmat ingkang Allah titipkan kepada kita. Tidak bosan mengingatkan nikmat ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Allah berfirman, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anil na'im." Terhadap nikmat yang Allah titipkan kepada kita hari ini, bentuknya umurkah, kesehatankah, penglihatankah, pendengaran, anak, istri, rumah, seluruh harta pada saatnya nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah umur kita akan ditanyakan tentang peruntukannya. Adalah kesehatan kita akan ditanyakan digunakan untuk apa. Adalah harta kita akan ditanyakan dari mana dan kemana penggunaannya. Maka sebenarnya mali Bapak Ibu sedaya, sebagaimana sudah kita pelajari bersama, syukur menika tidak menggunakan nikmat dari Allah untuk bermaksiat kepadanya. Umpama panjenengan malam hari ini termasuk yang mendapatkan nikmat pendengaran, maka pastikan pendengaran untuk mendengar apa yang baik-baik. Panjenengan diparingi kesehatan, maka jangan sampai kesehatan justru untuk melaksanakan hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka demikianlah bersyukur kepada Allah. Semoga sedaya ingkang hadir malam hari ini termasuk yang ingkang diparingi taufik oleh Allah, yang menika izin dari Allah supados ilmu tentang syukur itu saged dengan praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Sepindah mali diulang, syukur nggih menika boten ngagem nikmat saking Gusti Allah, diagem kagem maksiat kepada Allah. Sebaliknya, syukur nggih menika menggunakan sedaya nikmat untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita hitung-hitung Bapak Ibu semuanya, dari tadi pagi kita sudah diberi nikmat umur sampai malam hari ini. Kita bersyukur dengan mengisinya dengan seluruh amal soleh. Mudah-mudahan kita masih diberi umur sampai besok. Nggih, rumusnya selalu sama. Nggih menika apa? La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Siapapun yang bersyukur terhadap nikmat yang diberikan, maka Allah jadikan pasti ditambah. Nggih. Maka siapapun yang berdoa Allahumma balighna Ramadan, duh Gusti Allah kula nyuwun teng panjenengan supaya sampai di bulan Ramadan, diparingi umur ngantos bulan Ramadan. Artinya dengan minta betul tuh masih hidup sampai bulan Ramadan, sepanjang bulan Ramadan, syukur ngantos Syawal. Rumusnya apa? Jenengan bersyukur dengan nikmat yang sudah diberikan. Jenengan bangun tadi pagi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah, zat yang telah menghidupkan setelah mematikan saya. Karena sesungguhnya setiap orang yang tidur pun rohnya dipegang oleh Allah. Jika masih hidup maka dikembalikan. Jika sudah jatahnya meninggal maka dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenengan diberi umur lagi hari ini, maka pastikan jenengan termasuk orang-orang yang dikategorikan menggunakan sehari tadi dengan kebaikan-kebaikan. Pun nanti kita tidak tahu apakah kita akan sampai besok malam atau tidak. Ada yang menjamin bukan? Ada yang yakin saya pasti sampai besok malam. Ada? Nggak ada. Bahkan dokter yang canggih pun tetap tidak bisa mengatakan apa yang hendak terjadi besok.
Allah berfirman di dalam Quran surah Luqman bahwa ayat 34, bahwa setiap kita tidak tahu apa yang hendak terjadi nanti. Setengah jam ke depan buat ngertos Bapak Ibu semuanya. Saya melihat dengan ini sepuh-sepuh niku antara hidup dan mati itu tipis. Gini apa gini? Iya. Kalau udah di atas 60 tahun, 65 tahun, itu antara hidup dan kematian itu tipis. Ujuk-ujuk saged sedo. Gini apa gini? Kathah tiyang ingkang tindak sare boten wungu. Gini apa gini? Nggih. Mbah kakung saya begitu. Nggih, mbah kakung saya itu dulu kepala KUA. Nggih. Itu sholat subuh biasanya bangunin kok nggak bangun, dibangunin jebul pun sedo. Malam nanti kita akan tidur menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam tidur kita. Apakah akan dibangunkan besok pagi atau tidak kita nggak tahu Bapak Ibu semuanya. Tapi kita berdoa, Allahumma balighna Ramadan, ya Allah kula nyuwun supados sampai di bulan Ramadan. Niku permintaan tenanan ibu-ibu nggih. Saking ati sing paling jero, ya Allah, tenan aku pengen tenan angsal wulan Ramadan. Maka nanti malam jenengan istirahat cukup, bangun wungu salat dalu nggih. Supados jenengan dianggap termasuk orang ingkang bersyukur terhadap nikmat umur. Rumusnya apa tadi? Sing sinten kemawon bersyukur maka ditambah nikmatnya. Nek jenengan saged bersyukur terhadap nikmat umur maka ditambah umur insyaallah. Jangan diberi umur malah cuma untuk nonton sinetron saja. Rugi, apalagi untuk ghibah naudzubillah, nggih. Maka pastikan umur panjenengan manfaat. Dengan itu kita punya harapan untuk bisa sampai di bulan Ramadan insya Allah. Yang berikutnya sholawat salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sungguh Bapak Ibu semuanya kita berharap menjadi orang-orang yang bisa meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun. Ada dalam diri Rasulullah SAW adalah contoh yang paling baik. Termasuk bagaimana Rasulullah menyikapi bulan Sya'ban. Adalah beliau sangat bahagia karena sudah di bibir bulan Ramadan. Di dua pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang hal itu. Rasulullah bersabda, "Qad ja'akum Ramadan." Sungguh telah datang Ramadan kepada panjenengan semua. Syahrun mubarak. Bulan yang penuh keberkahan. Tuftahu abwabul jannah. Dibuka pintu-pintu sorga. Wa ghuliqat abwabun niran. Dan ditutup pintu-pintu neraka. Wa sufidati syayatin. Dibelenggu setan-setan. Fihi lailatun khairu min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan enten dalu ingkang sendalu nilanipun lebih dari 1000 bulan. Luwih saka 1000 wulan, boten sami kali 1000 wulan, boten. Lebih dari khairum min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Terserah Gusti Allah. Nek jenengan salatnya khusuk tenan, sedekah ikhlas tenan, insyaallah seperti lebih dari 1000, 1500, 2000 terserah Allah. Yang pasti lebih dari 1000 bergantung kepada keikhlasan kita. Okay. Kemudian Rasulullah juga bersabda, man hurima khairaha qad hurim. Sing sinten kemawon di malam itu terhalangi dari amal soleh, maka sungguh dia orang yang sangat terhalangi. Datang malam qadar kok ketakdir keselmen bar maghrib ngorok tekan subuh niku rugi niku. Nggih. Maka Rasulullah sing sinten kemawon kok malam itu terhalangi dari amal soleh, sungguh dia orang yang sangat merugi. Sebab napa? Sebab sendalu niku nek jenengan sedekah kaya to sedekah luwih saka 1000 wulan. Katakanlah jenengan malam itu sedekah 10.000. Kaya to jenengan sedekah 10.000 pendak wengi luwih saka 1000 wulan. Saged boten jenengan? Pendak wengi 10.000, 10.000, 10.000. Saged boten? Angel nggih. Nek jenengan pun biasa mawon tetep kadang-kadang ana laline.
Nggih. Maka pastikan kita persiapan berlatih sejak awal untuk membiasakan amal soleh. Jenengan kalau malam hari itu jenengan saged maos Quran, koyo-koyo to maos Quran pendak wengi selama 1000 bulan lebih. Subhanallah. Jenengan kok dalu niku, jenengan saged berbakti kepada orang tua. Nggih. Ibadah yang sangat dicintai oleh Allah. Yang selalu dihubungkan adalah menyembah Allah dengan berbuat baik kepada orang tua. Allah berfirman, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Diperintahkan kepada kita semua anak-anak, orang tua, anak kecil, semuanya untuk menyembah Allah dan berbuat ihsan, berbuat baik kepada orang tua kita. Imma yablughuna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Umpami panjenengan kok ketakdir saged sareng-sareng kali bapak ibu, salah satu atau duanya di masa tua, maka fala taqulahuma uff, mboten angsal kondo uff. Uff niku Bapak Ibu basa Arab sing napa? Basa Arab ora sopan sing paling sopan. Pripun niku menggambarkannya? Basa Arab sing paling sopan untuk hal yang tidak sopan. Pripun? Kalimat ora sopan sing paling sopan. Dalam bahasa Arab namanya uff. Paham Bapak Ibu? Cara bahasa Indonesia apa? Kok menawa nggih. Ora sopan sing paling sopan. Apa bahasa Jogjane? Allah misalnya begitu atau gimana? Atau mungkin dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan Fala taqulahuma uff. Mboten angsal jenengan mengatakan uff. Wala tanharhuma wa qulahuma qaulan karima. Jenengan mboten angsal berbuat kasar kepada orang tua. Nggih. Kemudian jenengan kalau mau kondo badhe sanjang kali yang sepuh, pilih kalimat terbaik. Wa qulahuma qaulan karima. Kadang-kadang kita nggih Bapak Ibu, ibu-ibu kadang-kadang kali rencang SMA, rencang kuliah, rencang sok sopan dipilih kalimatnya ndak ngelorowani hati. Ngomong apa ya tak pilih sama orang tua? Dipilih enggak? Alah Bu, sampean iku lho wis pikun. Ini enggak boleh nggih. Nggih. Ibu-ibu kalau mau bilang sama Mbah Putri, pilih kalimat terbaik. Pilih kalimat terbaik. Wa qur birhamhuma kama rabbayani shaghira. Kita disuruh mendoakan orang tua kita. Nah, di bulan Ramadan ini kita butuh yang seperti ini. Inilah di antara proses kita menyucikan hati kita. Karena di antara dosa yang paling cepat dibalas adalah uququl walidain. Nggih menika jenengan berbuat buruk kepada orang tua. Maka adik-adik semua yang masih punya bapak ibu menjelang Ramadan ini jenengan minta maaf sama bapak ibu. Jangan sampai masuk bulan Ramadan jenengan masih jengat-jengat kali bapak ibu. Ini repot nih. Nggih. Mboten angsal sing nggih. Pastikan jenengan berbuat baik, meminta maaf kepada orang tua, kemudian jangan masuk Ramadan dalam kondisi yang baik insyaallah. Monggo sambil diunjuk bapak ibu nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya ingkang kula hormati sedaya sesepuh sepuh. Tidak saya sebutkan satu-satu, semoga Allah merahmati panjenengan semua. Alhamdulillah saya malam ini sangat berbahagia nggih. Masjid Al-Ma'arij kemajuannya luar biasa nggih. Memang kalau anak mudanya bergerak itu Masya Allah nggih. Memang harus difasilitasi yang sepuh-sepuh mendorong nggih. Biar yang di depan yang anak muda-muda. Memang lebih kreatif biasanya nggih. Orang tua niku dorong, menyemangati yang bergerak anak muda-muda. Kalau punya ide di sengkuyung. Masya Allah nggih. Semoga seluruh kepanitiaan, seluruh takmir DKM Masjid Al-Ma'arij dirahmati oleh Allah. Yang muda-muda yang belum berjodoh segera berjodoh. Amin. Nggih. Saya lagi yang belum berjodoh semoga segera berjodoh. Karena ibadah nggih. Nikah itu ibadah. Masya Allah. Nah Bapak Ibu semuanya, kita malam hari ini hendak mencoba melihat dari sisi lain tentang bagaimana masuk ke Ramadan kita. Nggih. Di sepanjang bulan Ramadan, nggih, insya Allah di Al-Ma'arij, nggih, saya mungkin masih bisa kasih jadwal cukup banyak untuk subuh. Nggih, karena saya kemarin sebenarnya subuh itu mau di dekat rumah saja. Gitu. Tapi kemarin saya sempat ngobrol sama Mas Latif, kalau masih ada waktu,
dikasihkan di Al-Ma'arij. Insya Allah di sepanjang bulan itu Ramadan besok, insya Allah saya akan bahas kitab Tazkiyatun Nufus sedikit demi sedikit. Tazkiyatun Nufus itu artinya penyucian jiwa, Bapak Ibu. Penyucian jiwa itu ibarat air untuk ikan. Penting buatan. Banyu niku nek nggo iwak penting buatan. Nek orang no banyu iwak urip buatan. Betul. Demikianlah ilmu tentang penyucian hati niku kaya-kaya to banyu dienggo iwak niku. Kaya-kaya to oksigen kagem kita manusia. Jenengan kono ora bekan 5 menit saged mboten? Malah 2 menit wis sabut men. Nggih. Nggih apa nggih? Yang namanya ilmu penyucian hati itu seperti oksigen untuk jenengan sedaya. Penting apa penting? Penting, makanya saya dulu belajar 3 semester khusus untuk kitab Tazkiyatun Nufus. Nggih. Kitabnya cukup tebal nggih. Tapi insya Allah kalau dipelajari bertahap insya Allah selesai mudah-mudahan. Nggih. Ya, keberkahan untuk Masjid Al-Ma'arij, Masya Allah. Karena panitianya itu semangat, jadinya ustadznya juga terpengaruh semangat. Nggih. Masya Allah. Nah, Bapak Ibu sedoyo, saya mengambil satu bagian, mengambil satu bagian terkait dengan penyucian hati. Rasulullah bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah." Ingatlah bahwa di dalam diri ini, Bapak Ibu semuanya, ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Barang siapa yang segumpal daging itu baik, maka seluruhnya baik. Barang siapa yang segumpal dagingnya itu buruk, maka seluruhnya jadi buruk. Ala wahyal qalbi, dan itu adalah hati. Maka jenengan masuk bulan Ramadan yang dikatakan sebagai syahrun mubarak harus dalam kondisi hati yang benar-benar sehat. Allah berfirman, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari di mana nanti tidak lagi bermanfaat harta dan anak-anak panjenengan ngenjang teng yaumil akhir, illa kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, dengan hati yang selamat, dengan hati yang sehat. Maka panjenengan masuk bulan Ramadan harus dalam kondisi hatinya selamat, sehat. Sebab napa? Sebab Rasulullah ngendika, nggih. Ruba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'u wal atas. Ruba niku bahasa Arab artinya mboten sithik bakal okeh. Bakal okeh tiang-tiang ingkang puasa mboten angsal napa-napa saking posanipun kecuali namung lapar dan dahaga. Mas Akal paham enggak Mas? Mas Awal? Paham enggak? Mas Awal orang Sulawesi. Mana Mas? Kalimantan apa Sulawesi? Dua-duanya. Di bahasa Jawanya agak kurang bagus Mas. Saya campur-campur mudah-mudahan tetap nyambung. Masya Allah ya. Demikian juga ruba qaimin laisa lahu min qiyami, enten ngenjang tiang ingkang salat dalu boten angsal napa-napa sing salat dalunipun kecuali namung lelah dan ngantuk. Nah, Bapak Ibu semuanya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena urusan ini, urusan hati. Urusan hati. Enten tiang poso, yo tenanan poso, yo sahur. Sahurnya yo wareg, nggih. Sehingga dia seharian alhamdulillah datang sore tahan. Boten dahar, boten ngunjuk, boten berhubungan suami istri, tahan sampai sore. Sehingga secara hukum sahlah dia puasanya. Tapi ternyata tercatat gak dapat pahala. Kenapa? Karena hatinya berisi dengan hal yang buruk-buruk, kalimatnya buruk, pikirannya buruk. Sering saya sampaikan ke jenengan bola-balik, ibu-ibu kadang-kadang isyarat saja cukup untuk merendahkan orang lain. Ini paling gampang untuk merendahkan ya. Ada orang ibu-ibu pakai motor baru PCX anyar, kemudian tonggone nganggo motor otok-otok si pitung tahun 70. Rumangsa luwih apik sing PCX niku.
motornya elek. Itu udah cukup itu menghilangkan pahala puasa itu. Sebab jenengan sedang merendahkan orang lain, namanya sombong. Sombong itu batorul haqq wa hum tunas. Sombong artinya menolak kebenaran. Allah kae sapa sing ngisi pengajian cak cilik wis. Ngopo aku melu-melu. Sombong namanya. Batorul haq, meremehkan orang lain. Batorul haq dan wa hum tunas. Dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka Bapak Ibu semuanya, kalau jenengan perhatikan sejarah Islam, Islam itu awal-awal yang masuk itu justru orang-orang lemah, Bapak Ibu. Bilal bin Rabah, tiang-tiang lemah awal-awal. Sing sugi-sugi, sing keker-keker, sing duwe kedudukan malah kadang-kadang moh. Di zaman Rasulullah begitu. Maka alhamdulillah malam hari ini kita dihadiri seluruh pengampu masyarakat, menunjukkan betapa rendah hatinya beliau-beliau. Semoga Allah rahmati semuanya. Kadang-kadang kedudukan menjebak kita, Bapak Ibu semuanya. Saya punya banyak kajian yang Masya Allah pesertanya secara pendidikan, Masya Allah banyak yang doktor, sebagian profesor masih mau duduk di bawah karena ingin mendengar ilmu. Sementara ada orang yang biasa-biasa saja kadang-kadang nggak mau duduk di majelis, subhanallah. Nah yang seperti ini terancam menjadi orang yang tadi ruba so'imin laisa lahu min siyami ila ju'ul atos. Akan banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga karena hatinya sombong. Allah nggak butuh dengan kesombongan. Kata Allah dalam hadis qudsi, sombong itu selendangku. Siapapun yang pakai selendangku, kulemparkan ke neraka jahanam. Kita nggak boleh sombong, Bapak Ibu semuanya. Maka inilah hati yang bersih. Jenengan masuk ke bulan Ramadan dalam kondisi hati yang bersih betul. Nah, di antara produk hati yang bersih, Bapak Ibu semuanya, adalah dia akan punya rasa takut kepada Allah. Jangan lihat di dalam Quran surah Fatir ayat 28, innama yahsallaha min ibadihil al-ulama. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Orang dikatakan berilmu sungguhan, nggih menika orang yang ilmunya, Bapak Ibu semuanya, membuat dia takut kepada Allah. Ini namanya yang berilmu, Bapak Ibu. Kalau dia berilmu tapi mboten wedi kali Gusti Allah, namanya bukan ulama betulan. Innama yahsallaha min ibadihil ulama. Maka Bapak Ibu semuanya, saya malam hari ini ngajak panjenengan untuk wedi tenan kali Gusti Allah. Sebab ketika kita takut dengan Allah, kita akan tercegah dari bermaksiat kepadanya. Gini apa nggih? Jenengan ngenjang puasa teng kamar dhewean. Ono panganan sing paling jenengan senengi, seneng menek ujan, doyan men panganan kuwi. Jenengan dhewean teng kamar ora ono sing weruh. Jenengan purun mboten dahar makanan niku? Purun mboten? Purun mboten? Enak kok alah sup nyaur ora apa-apa tak mangan siki. Wantun mboten jenengan? Berarti jenengan sedang takut kepada Allah. Harusnya begitu Bapak Ibu semuanya. Walaupun jenengan mohon maaf, seorang bapak-bapak naksir cintanya luar biasa kepada seorang wanita. Kalau ada orang yang jatuh cinta, dialah saya. Bulan puasa didatangkanlah cintanya ke tempatnya dia di kamar berdua tok. Ini wanita ini adalah wanita yang sangat dicintai oleh laki-laki itu. Bulan puasa ketakdir datang tuh ke tempat jenengan neng kamar wong loroan tok. Jenengan wantun mboten gitu-gitu, wantun mboten? Bulan puasa wantun mboten? Allah ora apa-apa sok tobat ngono. Karena jenengan puasa takut kepada Allah maka tidak melakukan apa-apa. Niki kurang gawean nggih. Wong bulan puasa kok ana wong wedok tekonya ngene wong lanang. Jadi Bapak Ibu semuanya, sing sinten kemawon atine bersih, dia akan punya rasa takut kepada Allah. Itulah mengapa Bapak Ibu semuanya, saya ajarkan satu doa. Doanya adalah bunyinya Allahumma qsim lana min khasyatik ma tahulu bi bainana wa baina ma'asik. Langsung hafal mboten? Langsung hafal mboten? Mungkin napa videonya dilihat. Nanti di bawah video ada keterangannya.
Di bawah video ada deskripsinya, saya tulis tuh doanya supaya jenengan bisa apalin. Duh Gusti Allah, kula nyuwun teng panjenengan supados ati kula wedhus kali panjenengan. Yang dengan rasa takut itu sehingga saya tercegah dari bermaksiat kepadamu. Itu doanya Bapak Ibu semuanya. Maka jenengan masuk di bulan puasa, punyailah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah Bapak Ibu semuanya, pelajaran tentang hati kita akan bahas nanti di sepanjang bulan Ramadan. Oke? Sepanjang bulan Ramadan ada bab 1, bab 2, bab 3 terus saknya ndae tekan akhir bulan Ramadan. Insya Allah saya di sini saya kasih banyak jadwalnya untuk subuh insya Allah. Oke. Semoga Allah mudahkan kita semua insya Allah. Nah malam ini Bapak Ibu, saya akan berikan contoh di antara produk orang yang hatinya bersih. Ini penting sekali. Dan inilah bekal jenengan sukses untuk Ramadan. Kita sama-sama belajar dan sama-sama mohon kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dapat taufik. Taufik artinya ilmu jadi amal, namanya taufik Bapak Ibu. Paham ya Bapak Ibu? Taufik artinya ilmu dados amal. Maka hidayah itu vertikali. Hidayah irsad wal bayan dan hidayah taufik. Hidayah irsad wal bayan, hidayah ilmu kados niki. Ini namanya hidayah irsad wal bayan, jadi mireng. Ilmunya udah mireng, tapi dadi amal namanya hidayah taufik. Makanya hidayah itu dua nih, hidayah irsad wal bayan, hidayah taufik. Apa yang dipelajari malam hari ini dados amal, namanya hidayah taufik. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, paringi taufik teng kula. Nggih menika supados ilmu dados amal. Bapak Ibu semuanya, semua orang tahu Bapak Ibu. Kalau ke masjid, sholat di masjid laki-laki terutama itu adalah kebaikan. Gini apa nggih? Laki-laki sholat di masjid itu kebaikan bukan? Semua orang tahu nggih? Apa ora lah, masjid ora apik jarane sapa sholat masjid elek, apik, elek kuwi. Enggak kan? Jenengan sepakat mboten? Semua yang hadir Bapak-bapak, sepakat mboten kalau sholat berjamaah di masjid itu saya? Sepakat? Sepakat? Ini namanya hidayah irsad wal bayan, ilmu. Tetapi menjadikan panjenengan ilmu yang tahu itu ke masjid mangkatenan, namanya hidayah taufik. Nggih, mboten sedaya tiyang ingkang ngertos ilmu terus nglakoni mboten. Nggih. Maka mudah-mudahan nanti sepasca Ramadan kajian kita malam Senin malam Selasa tambah banyak. Demi Allah, ngaji itu penting Bapak Ibu. Ngaji itu penting. Dan itu keberkahan untuk lingkungan kita. Kalau lingkungan ada kegiatan kayak gini itu keberkahan dari langit datang untuk kita. Anak-anak kita akan dijagain oleh Allah dari narkoba. Nggih. Tetangga kita akan dijagai dari hal-hal yang buruk-buruk. Ekonomi masyarakat insya Allah akan berkembang baik. Sebab apa keberkahan dijanjikan oleh Allah. Quran surah Al-A'raf ayat ke-96. Nggih. Walau ana ahlal qura amanu wa taqalla fatahna alaihim barakah minas sama'i wal ardh. Jikalau penduduk sebuah negeri, penduduk sebuah RT, penduduk sekitar Mancasan ini beriman dan bertakwa, Allah janjikan turun berkah dari langit dan dari bumi. Dari langit banyak berkah, dari bumi banyak berkah. Artinya keberkahan untuk kita semua Bapak Ibu semuanya. Nah Bapak Ibu semuanya, di antara produk hati bersih adalah orang yang efektif menggunakan waktunya. Jadi nanti kalau jenengan ditanya, malam ini tadi belajar apa? Belajar masuk Ramadan dengan hati yang bersih. Di antara cirinya adalah orang yang pandai, efektif, pinter dalam hal menggunakan waktu. Ingat Bapak Ibu, Ramadan niku lan Ramadan niku setahun ping pinten? Sepindah nggih. Nggih. Dalam setahun niku mboten enten Ramadan pindho to? Mung pisan nggih. Nek wis liwat bar gibar berarti tahun niku Ramadane pun rampung. Nggih napa nggih? Kadang-kadang 30 dino, kadang-kadang 29 dino. Pertanyaannya sekarang, maukah panjenengan liwat Ramadan ternyata jenengan dereng diampuni? Naudzubillah. Bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Kata Rasulullah, sungguh celaka orang dilewatkan, dihidupkan di bulan Ramadan, Ramadan berlalu kok urung diampuni. Niku ciloko tenan, cerot. Basa mriki napa ciloko rolas, cilakan 12.
Nggih. Maka pastikan kita sepanjang bulan Ramadan orang yang pandai memanfaatkan waktu. Ini ciri khas orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya lurus. Dia akan sangat pandai menggunakan waktunya. Dan ini dalil dalam Al-Quran sangat banyak. Di antara dalil yang jangan apal adalah Quran surah Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi waktu, sungguh manusia itu dalam khusr. Khusr itu aja kerugian yang meliputi. So kene rugi, so kene rugi, so kene rugi, koyo tenggelam dalam air, namanya khusr. Ini Allah yang berfirman, Bapak Ibu semuanya. Sungguh manusia itu dalam kerugian, Bapak Ibu semuanya. Jenengan Ramadan pengen untung nopo pengen rugi? Pengen untung nopo pengen rugi? Pengen untung ya? Kata Allah, sungguh merugi. Dan ini sumpahnya dengan waktu demi waktu. Maksudnya pripun? Orang yang tidak pandai menggunakan waktu akan jadi orang yang sangat merugi. Nggih Bapak Ibu nggih? Jadi perhatikan. Kita akan belajar tentang manajemen waktu di sepanjang bulan Ramadan. Ini sudah teknis banget. Insya Allah jangan saged melaksanakan. Satu, dalilnya Quran surah Al-Asr. Demi waktu Allah bersumpah dengan waktu. Menunjukkan sing sinten kemawon boten menggunakan waktu dengan baik, dia pasti jadi orang merugi. Gini apa nggih? Iya. Zaman sekarang Bapak Ibu semuanya, kita itu betul-betul terfitnah atau teruji. Fitnah ini ujian gitu dalam bahasa Arab, bukan fitnah bahasa Indonesia. Gini, bahasa Indonesia menyampaikan apa yang bukan aslinya fitnah. Gitu. Dalam bahasa Arab fitnah ini ujian. Kita di zaman itu terfitnah dengan yang namanya setan gepeng ini loh. Ini HP ini loh. Subhanallah. Ini setan gepeng ini. Ganas nih. Nek jenengan punya nyekel HP mbok ngagem bismillah entek putune jenengan. Ngene apa ibu-ibu? Sing nyekrol Shopee lah. Sing nyekrol status lah. Sejam, 2 jam ora cukup. Sing nonton video, sing nonton WA, sing nonton TikTok. Nek jenengan bulan Ramadan teksi kados niku pasti jenengan tiang rugi. Jamin niku. Makanya pastikan kalau jangan pegang HP, bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebab di dalam HP ini banyak banget setan yang bakal masuk. Kemarin kita sudah belajar di dalam Quran surah An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika askalahum. Katakan tuh kepada para laki-laki, jaga pandangan mata dan jaga kemaluan, dzalika askalahum, itu lebih suci buat kalian. Maksudnya pripun? Pintu masuknya setan ke hati kita tuh diantaranya meripat. Kemarin saya ceritakan ke jenengan, ada orang pernah di masa mudanya suka nonton film porno. Subhanallah. Ini datang ke saya orangnya, minta diruqyah oleh saya berulang kali, belum sembuh sampai sekarang. Sehingga sekarang sudah nikah, punya anak 1, kalau sholat Allahu Akbar muter temriki. Gambar porno niku. Namanya panah setan lewat ini mata set melebat. Kalaupun panahnya dicabut, racunnya nempel suwe niku Bapak Ibu semuanya. Maka hati-hati dengan pandangan mata. Lagi sujud muter meneh, gini. Subhanallah. Betapa ruginya orang seperti ini, sholat tidak khusyuk. Mohon maaf. Lagi sama istrinya yang dibayangkan orang lain, subhanallah. Gara-gara apa itu? Gara-gara nggak bisa menjaga pandangan mata, maka Allah perintahkan khusus jaga pandangan mata. Karena di antara kesucian hati ini berangkat dari pandangan mata yang betul. Maka bapak-bapak besok kalau sudah belajar seperti ini, naik motor jangan sembarang tengok-tengok. Begitu lihat, terekam set, masuk ke hati, Allahu Akbar kelingan. Oh mau kayak
wonge seksi, wah mlebet niku. Nggih. Ibu-ibu juga. Jangan terlalu sering nonton napa? Drakor. Drakor. Lah wong lanange ganteng-ganteng Korea. Balik ketemu bojone ireng kedeteng. Kaya areng gosong. Alah wis ora minat jenengan. Gara-gara napa? Gara-gara sing didelok Koreaan. Bapak-bapak juga sama. Nonton sinetron, ayo langsung ditonton. Tekan rumah ibune, das drewe soek-soek. Jenengan nanti jadi nggak minat, dicabut kenikmatan pada pasangan panjenengan, rugi. Rugi, maka jaga pandangan. Ibu-ibu jaga pandangan. Ini berlaku sama, suami dan istri sama diperintahkan untuk jaga pandangan. Sebab sing goda Yusuf alaihissalam niku tiang istri nggih. Sulaikha niku tiang perempuan, itu menggoda Yusuf alaihissalam. Nggih. Nek jenengan sinten Yusuf alaihissalam katosnya mboten kiat Bapak-bapak. Nggih, digoda karo wong ayu, ge sing goda sing wedok disit, sugih sisan, punya kedudukan, adoh tempatnya nek jenengan apa ya kuat. Nggih. Maka pastikan jenengan jaga pandangan. Kemudian dalil yang kedua bahwa manajemen waktu itu menjadi sangat penting adalah hadis Nabi Muhammad SAW. Jangan perhatikan, Rasulullah bersabda, la tazulu qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an arba'in. Nggih. Kedua kaki seorang hamba, kita semua, tidaklah beranjak dari tempat hisabnya nanti di yaumil akhir pada hari kiamat sampai ditanyakan kepadanya 4 hal. 4 hal. Jenengan ngenjang dihisab kon ngadeg dengan Gusti Allah, tidak beranjak, tidak pergi jenengan berdiri dalam kondisi enggak pakai baju, enggak pakai apa-apa itu jenengan. Nggih. Tidaklah dia pergi dari tempat itu kecuali akan ditanyakan minimal 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Tentang umur yang kutitipkan kepadamu dulu, kamu gunakan untuk apa? Niku Bapak Ibu. Kebayang mboten jenengan? Dinggo gibah, dinggo nonton sinetron sedino sak jam. Catatannya jenengan, apa ora isin? Iki sabi. Tentang umur sedetik, semenit, 2 menit berlalu dipakai untuk apa? Maka Bapak Ibu semuanya, orang-orang yang belajar ilmu agama itu senang menyendiri. Kenapa coba Bapak Ibu? Karena dia bisa banyak zikrullah. Bukan berarti nggak berteman, berteman sekali waktu. Sebab hati-hati Bapak Ibu semuanya. Kalau kita sudah berkumpul dengan teman-teman kita kadang-kadang lupa waktu. Orang begadang bisa kadang-kadang tekan jam 2 wengi. Subuh embuh. Nah, ini masalah. Padahal tidaklah dia bergeser nanti di yaumil akhir kecuali pasti ditanyakan tentang umurnya dek benjan sudah tahun gopo wae. An umrihi fima afna wa an jasadihi fima ablah. Kesehatanmu, awakmu dek ben dinggopo. Niku ditakoni ibu-ibu. Saya menenek si ibu-ibu sing ayu menu tambah oke pertanyaannya. Bapak-bapak sing sehat terus jarang loro. Niku tambah soalnya niku. Nggih. Wa an ilmihi madza amila fi, terhadap ilmu yang jenengan peroleh di sing diamalke. Nah niku yang saya tadi tanya. Nek jenengan pun dados tiyang ingkang rajin belajar, nanti jenengan akan jadi orang yang efektif waktu. Sebab nopo? Ilmu sing dipelajari butuh waktu untuk diamalkan. Gini apa nggih? Oh, tahajud jebule api. Jenengan akan bangun di malam hari untuk tahajud. Oh, jebule sholat duha api. Jenengan akan menyediakan waktu untuk sholat duha. Niku, semakin jenengan belajar semakin efektif. Karena jenengan tahu memang nyamannya ilmu itu harus diamalkan dan akan ditanyakan besok. Wa an ilmihi madza amila fi. Adapun terhadap ilmu yang jenengan peroleh di sing diamalke. Ngerti, aku ngerti Ustaz. Yang masjid ki apik, ora diamalke. Ditakoni kali Gusti Allah ngenjang. Nggih. Kemudian wa an malihi min aina tasabahu wa fin anfaqah. Wa fima anfaqah. Dan terhadap harta yang jenengan miliki sekarang ini. Ditakoni goleke saka ngendi? Ditokke nyang ngendi? Niku Bapak Ibu.
Tidaklah Bani Adam berdiri hisab di depan Allah, dihisab. Tidak dia bergeser kakinya kecuali ditanyakan 4 hal ini. Nek jenengan takoni sing papat niki bingung, salah, repot. Nih. Maka khususnya an umrihi, waktu umur panjenengan harus ditakoni. Oh, beliau nih yang umurnya panjang, Pak. Takoni, dek panjenengan 70 tahun nggo apa wae, Pak? Ditakoni nih. Masya Allah. Subhanallah. Makin panjang umurnya, makin besar tanggung jawabnya. Nah Bapak Ibu semuanya, nek jenengan ngertos kados niki, rumangsa arep ditakoni, arep dibiji, mau diberi rapor oleh Allah. Kira-kira jenengan mau bikin rapor yang baik apa yang buruk? Jenengan ngertos sakniki nggih. So aku arep ditakoni umurku nggo ngopo? Sejam ngarep mikir mboten jenengan, arep sing elek napa sing apik dipikir mboten dados e. Dipikir nggih. Ini apa nggih? Arep nonton so aku ditakoni. Mau melangkah ke tempat yang tidak penting. So aku ditakoni. Kalau jenengan nggak punya ilmu tentang ini, jenengan rumongso ora dibiji. Karep wae menggunakan waktu ini keliru Bapak Ibu semuanya. Bulan Ramadan tahun ini bisa jadi bulan Ramadan terakhir buat sebagian jenengan. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Tiap tahun saya kehilangan jamaah tiap tahun. Minggu yang lalu saya ceritakan ke jenengan, salah seorang jamaah dokter loh niku, dokter spesialis kandungan, nggih, sugih luar biasa, mobilnya akeh, yo mati niku Bapak Ibu. Mati niku. Sugih, omahe magrong. Saya datang ke sana layat itu, ya Allah, Masya Allah, sugih tenan niku. Mati Bapak Ibu. Nek terus nih, sugih terus orang mati ngono, boten, tetap mati. Subhanallah. Karena tahu bahwa setelah kematian akan ditanyai terhadap nikmat yang kita peroleh, maka kita hati-hati. Ramadan tahun ini bisa jadi Ramadan terakhir buat jenengan. Maka sampun ngantos liwat hari-hari Ramadan, kok ngantos boten efektif, rugi banget Bapak Ibu. Dalil yang ketiga, Rasulullah bersabda. Jenengan nanti buka lagi videonya karena ini penting buat jenengan. Kalau jenengan perhatikan malam ini, insya Allah jangan efektif di sepanjang bulan Ramadan. Kata Rasulullah, nikmatani maghbunun fihi makasiru minan nas, adalah as-sihhatu wal farah. Dua nikmat yang selalu saja menipu manusia. Kebanyakan manusia, kata Rasulullah, tertipu dengan dua nikmat ini, yaitu as-sihhatu wal farah, yaitu sehat dan waktu luang. Sing iso maling niku wong sehat apa wong loro? Tiang sehat nggih, mohon maaf, yang bisa selingkuh niku tiang sehat atau tiang sakit? Tiang sehat, nek sakit belas orang mikir. Oh, mikir loro nih wis mau tepol-polan gini nggih. Loro untuk kira-kira ndelok wong wedok ayu isi kelingan mboten? Alah mikir untune wis mau tepol-polan gini apa nggih? Gini apa nggih? Maka kadang-kadang sehat itu menipu Bapak Ibu semuanya. Kata Rasulullah, banyak orang yang tertipu dengan dua nikmat ini, yaitu sehat dan waktu luang. Waktu luang niku menjebak panjenengan. Napa meneh waktu luang gek nganggur sisan, buka WA, nonton, madang buka WA, klekaran, nonton, madang, terus niku tok niku. Nggih, wektune luang banget nganggur. Maka semakin ini penting Bapak Ibu. Kalau jenengan nganggur tuh gampang banget telepon setan. Orang sibuk pegang HP, direktur, dengan orang nganggur pegang HP, potensi berbuat buruknya banyak yang mana? Banyak yang mana Bapak Ibu? Banyak yang nganggur. Nek direktur mikir buka HP niku penting. Pekerjaan. Kalau yang nganggur, orang itu kerjaan. Nonton meneh, nge-game meneh, nonton WA, nonton status, madang, klekaran, nonton, begitu itu dijebak oleh waktu luang Bapak Ibu semuanya. Maka betul Rasul bersabda, nikmatani maghbunun fi makasiru minan nas, as-sihhatu wal farah, sehat dan waktu luang niku.
Jadi tiga dalil ini menyebut apa? Betapa manusia harus betul-betul pandai mengatur waktunya. Terlebih Ramadan adalah bulan penuh berkah. Lewat semenit buatan dikir rugi teng Ramadan. Semenit jadi kan astagfirullah, 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 astagfirullah. Angsal ping pinten niku? Minimal ping 50 niku. Seorang-orangnya ping 30 lah. Astagfirullah. Astagfirullah. Pada Rasulullah bersabda, Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kasiron. Sungguh beruntung orang yang nanti ketika dibuka catatan amalnya banyak istighfarnya, bukan banyak nontonnya ibu-ibu. Sinten sing beruntung? Kata Rasulullah, sungguh beruntung tiang ingkang ngenjang dibuka catatan amalnya, buka ngenjang badhe buka jenengan, dibuka sedaya. Oke, istighfar ini untung jenengan. Jenengan semenit nonton, iman-iman banget Pak Ibu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu seharusnya di bulan Ramadan. Ingat-ingat bab ini Bapak Ibu semuanya. Ojo Ramadan malah klekaran to, dikir mboten duha liwat. Nggih, maca buku ora, subhanallah. Bapak Ibu semuanya, apa maksud tertipu dalam hadis tadi? Kata Rasulullah, banyak orang yang tertipu dengan dua nikmat itu. Maksudnya apa? Yaitu sering menyepelekan dan tidak menghargai, dianggap hal biasa, padahal ketahuilah itu hal luar biasa. Saya ulang sekali lagi. Bapak Ibu semuanya. Kata Rasulullah, banyak orang yang tertipu dengan nikmat sehat dan waktu luang. Sebab nopo? Banyak orang yang mengira sehat dan waktu luang itu bukan hal yang istimewa. Saya tanya dengan malam hari ini, sehat niku istimewa mboten Bapak Ibu? Larang mboten sehat? Nek kon tuku sehat saged mboten jenengan? Angel. Nggih, ojo kok stroke naudzubillah. Jenenganmu nopo kecoes siji tel putus niku lek benake larang niku. Gini apa nggih? Sayangnya yang bisa melihat sehat orang yang sakit. Makanya kemarin saya sampaikan ke jenengan, sehat itu seperti mahkota yang dipakaikan kepada orang yang sehat. Ora iso nonton kecuali sing nonton wong liya nganggo mahkota. Nek wis giliran sakit niku, aduh jebule loro ki ora kepenak ya sok aku nasihat yang masjid, barang wis sehat lali dalan teng masjid. Nggih. Subhanallah, subhanallah ya. Jadi maksud tertipu jenengan sering meremehkan waktu luang. Subhanallah. Syekh Abdurrahman Asy'adi itu ulama besar ya. Suatu ketika melihat orang-orang lagi nongkrong-nongkrong di warung, dia lewat, dia tertegun. Ya Allah, kok yo iso yo nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol. Kemudian dia datangi. Nek waktumu tok dol tak tukune. Paham Bapak Ibu? Nek ana wong dodolan waktu tak tukune. Itu artinya orang ini bagaimana ini? Betapa menghargainya waktu, pentingnya waktu. Makanya jenengan nanti kalau mau meninggal, ketika nanti jenengan mau meninggal semua ini, jenengan niki lak camat oleh calon mati toh akan mengatakan apa yang Allah sebut dalam Quran surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, ojo saiki ya Allah, matine ojo saiki ya Allah. Sebentar saja saya minta waktu kepadamu. Ojo saiki matine. Begitu Bapak Ibu semuanya. Tapi ketika jenengan waktunya longgar luang, alah dolan-dolan ora apa-apa, mumpung luang, mumpung pren. Jenengan ngenjang niki libur. Wis mikir arep nggo apa libur. Ibu-ibu, libur mau untuk apa ini? Direncanakan, saya besok mau apa. Alah, wis yang parang titis esok tekan sore rampung. Rugi men Bapak Ibu. Ya namanya hiburan sekali waktu boleh. Tapi ini keseringan kone pas lagi hiburan mati niku pripun? Lagi teng parang titis lagu jebur. Enten mboten? Enten yang mau pariwisata mati karena mboten? Alah sing lagi mancing mati wis pisan telu wonten ono parang titis. Nggih, subhanallah. Bapak Ibu semuanya, saya kasih analogi ngaten.
Wong sing orang nganggep penting waktu kali sehat ini koyo-koyo ton jenengan. Jenengan punya anak kecil, ya segini nih. Urung ngerti duit niku penting, penting. Jenengan paringi duit 1.000 abang. Nggih. Bocah cilik nyekel korek, jos dibakar. Lulu lele, lah kok dibakar le? Halamung kertas baik Pak. Sebab dia anggapannya uang itu tidak berharga sehingga dibakar nggak masalah. Jenengan kalau belum punya ilmu menganggap kesehatan dan waktu luang itu seperti anak kecil tadi loh, nggak berharga. Jenengan bakar dengan dibuang waktunya, subhanallah. Jenengan bakar dengan nyekrol, nonton video, nonton ini, ngobrol ngalor itu bukan genah. Namanya membakar sehat dan waktu. Berarti jenengan tidak tahu ilmu tentang betapa pentingnya waktu. Sementara Allah berfirman, wal asr, demi waktu. Bapak Ibu semuanya. Maka mulai ngenjang, melebet Ramadan. Pertimbangkan betul nek jenengan bari napa-napa. Niki Ramadan, waktuku kudu efektif. Kados niku Bapak Ibu semuanya. Niku kula semangat banget nggih. Tempatnya anyar Mas Ridho, semangat nggih. Biasanya teng mriko. Bismillah. Monggo sambil diunjuk sepindah malih. Sekali lagi, karena tidak tahu nilainya anak kecil ya duit 1.000 dibakar orang apa-apa. Orang ngerti yang iki berharga. Jenengan orang ngerti yang waktu kesehatan berharga ya dibakar kali jenengan. Waktu lewat seharian enggak ngapa-ngapain klekaran tok. Eman-eman banget. Bapak Ibu semuanya. Padahal jikalau hadir dua hal itu pada diri panjenengan, maksudnya diparingi sehat kali waktu luang, jenengan sedang diberi modal utama hidup panjenengan. Gini apa nggih? Tiang sing teksi saged ibadat, tiang yang masih hidup apa yang sudah mati? Yang masih hidup. Nek wis mati mung dikubur. Adus wae ora iso didusi. Gini apa nggih? Enten mboten mayit adus dhewe. Didusi, diterteng kuburan, dikubur temennya cacing tanah. Nggih. Maka siapapun yang punya waktu luang, punya sehat itu diberi modal luar biasa. Saya kasih analogi ngaten Bapak Ibu semuanya. Wong dagang, modalnya napa? Barang kali duit. Gini apa nggih? Gini apa nggih? Ali yang dagang lihat kudu duwe duit nggo tuku, kudu duwono barang sing didol. Nggih. Lah kok jenengan barangnya entek, duit entek niku teksi saged usaha mboten? Namanya bangkrut. Nggih. Jenengan dikasih waktu luang, dikasih umur, dikasih zat kok nganti mboten digunakan dengan baik, jenengan akan kehilangan waktu, tahu-tahu mati. Ramadan bulan penuh berkah, mung sesasi. Ora ono Ramadan meneh tahun niki. Entene tahun ngarep malih. Maka pastikan kita efektif menggunakan. Sekarang lihat bagaimana para ulama menghargai waktu. Kita bukan ulama Bapak Ibu. Tapi ada satu pepatah yang mengatakan nek awake dhewe dudu ulama, maka tirulah ulama. Karena siapapun yang meniru ulama maka akan bahagia hatinya. Jangan perhatikan nggih. Kita bukan ulama, Bapak, saya bukan ulama. Jenengan bukan ulama. Maka kita niru cara pikir, cara hidup para ulama. Siapapun yang menirunya maka hatinya akan bahagia. Ulama niku sinten ulama? Tiang ingkang wedi kali Gusti Allah. Niku ulama. Nggih. Bapak Ibu semuanya, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menyebut kalimat yang sangat indah. Idza aradallahu bil abdi khairan a'anahu bil waqti wa ja'ala waqtuhu musaidan lahu. Saya artikan, jika Allah menghendaki kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan menolongnya dengan waktu dan menjadikan waktunya membantu hamba tersebut di dalam ketaatan dan kebaikan. Saya perjelas Bapak Ibu. Umpami Gusti Allah karep apik nggo jenengan,
maka Allah akan tolong jenengan dengan waktu. Maksudnya pripun? Allah akan tolong jenengan dengan waktunya jenengan untuk yang bermanfaat. Niku jenengan berarti sedang dikehendaki oleh Allah kebaikan. Kok jenengan mung dolan-dolan wae, ora tau maca buku, ora tau maca Quran. Ini bahaya ini. Sebab kalau Allah berkehendak kebaikan ke jenengan, Allah akan jadikan waktunya jenengan itu untuk ketaatan. Paham Bapak Ibu? Jenengan kraos. Lah, aku jenengan ki mau ngopo wae yo. Nek mboten efektif berarti jenengan sedang tidak dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza bihi syarran ja'ala waqtuhu alaihi wa naqadza waqtuhu. Dan sebaliknya, jikalau Allah menghendaki keburukan buat jenengan, maka waktunya jenengan entek go sing ora perlu. Maka jenengan perhatikan Bapak Ibu. Jenengan perhatikan, sejamku mau nggo opo yo. Diperhatikan Bapak Ibu semuanya. Sebab sejam yang barusan lewat nggak akan balik lagi ke jenengan. Sholat isya kita tadi yang lewat, nek ora kusuk, yo wis kecatet sholat isya ora kusuk. Mboten saged jenengan balik isya malih teng isya malih mboten saged. Entene isya besok malam. Subhanallah. Jadi salah satu ukuran nih, untuk kebaikan terhadap waktu yaitu disibukkan dalam kegiatan apa. Jenengan sibuknya ngopo? Nek sibuknya api berarti waktunya jenengan digunakan dengan cara yang baik. Ada yang hanya buang waktu WA, game, baca berita, ngerumpi, baca koran, waktu habis sia-sia. Subhanallah Bapak Ibu semuanya. Sementara Quran tidak pernah disentuh. Subhanallah. Kemudian Imam Ibnu Qayyim juga menyebutkan bahwa setiap manusia, kita Bapak Ibu semuanya, wajib punya rencana dengan waktu secara optimal. Nih penting Bapak Ibu. Jenengan kedah punya rencana, hari pertama Ramadan aku arep ngopo wae. Jenengan rencanakan Bapak Ibu. Kata Ibnu Qayyim, sungguh merugi orang yang dihidupkan sementara dia tidak punya rencana terhadap mengatur waktunya. Kok ketakdir suksedo minimal punya niat baik yang tertulis sebagai pahala. Jangan niat ngenjang pada ini kebaikan. Sudah ditulis kebaikan itu. Kok jenengan enjang-enjang sedo empun angsal kebaikan. Subhanallah. Sehingga dikatakan orang yang berilmu sejati, kata beliau, adalah orang yang mengenal Allah dengan menggantungkan dirinya untuk menggunakan waktu sebaik mungkin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Masya Allah. Semida mali contoh. Jenengan besok libur, pertanyakan apa yang harus saya lakukan besok. Esuk arep ngopo? Aku sholat duhane jam piro? Bar kuwi arep ngopo? Niku direncana Bapak Ibu. Membiasakan punya rencana seperti itu. Dikatakan fa'in addu'ahu do'ats alaihi ma solihuhu. Jika dia menyia-nyiakan waktu, maka seluruh sumber kebaikan hidupnya akan hilang. Sing sinten kemawon menyia-nyiakan waktu, sesungguhnya dia telah menghilangkan seluruh potensi modal yang paling penting di dalam hidupnya. Sebabnya jenengan pun setugim pun bar, jenengan pun boten saged napa-napa. Kaya-kaya tok tiang dagang modalnya hilang sama sekali sehingga terhenti kegiatan dagangnya. Bapak Ibu semuanya, panjenengan saya, para ulama orang hebat, waktunya sama 24 jam. Gini Bang, ada nggak yang diberi waktu 30 jam? Nggak ada. Semuanya waktunya 24 jam. Sayangnya seringkali dalam waktu yang sama hasilnya sangat berbeda. Banyak orang yang diberi waktu 24 jam dia sangat efektif sehingga punya karya-karya besar, zikirnya banyak, sholawatnya banyak, sedekahnya banyak, belajarnya banyak, hafalannya banyak. Ada orang 24 jam hafalannya ora ono, maca ora tau, mung klekaran-klekaran tok. Nggih enten, subhanallah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, tiada yang pernah khusus selain keadaan ketika matahari tenggelam, ajalku berkurang, namun amalanku tidak bertambah. Saya ulang sekali lagi. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, tiang ingkang Rasulullah mawon perintah, Ibnu Mas'ud waca Quran yo. Maka Ibnu Mas'ud menjawab, aku maca Quran nang ngarepe jenengan ya Rasulullah. Iya. Saking indahnya bacaan Ibnu Mas'ud, mengatakan tidak ada yang lebih aku sesali
dibandingkan datang tenggelam waktu sehari itu, kok ternyata saya nggak bertambah amalannya. Sedino mlaku tekan sore jebul tak hitung-hitung lho, amalku ki mau opo. Tidak ada yang lebih aku sesali. Padahal Ibnu Mas'ud itu imannya hebat, baca Qur'annya hebat, keilmuannya luar biasa, mengatakan, ya Allah rugi banget aku nek liwat tenggelam waktu, kemudian saya nggak bertambah amalan baiknya. Subhanallah. Apalagi kita Bapak Ibu semuanya. Subhanallah. Nah ini jenengan lihat di Quran surah An-Nisa ayat ke-41. Itulah ayat yang dibaca oleh Ibnu Mas'ud sampai Rasulullah kemudian nangis, mengatakan cukup Ibnu Mas'ud cukup gitu. Quran surah An-Nisa ayat ke-41. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, jika beliau melihat orang yang nganggur, la fi amali dunya wa fi amali akhirat, jikalau dia melihat orang nganggur, orang ngopo-ngopo, orang amal dunia, orang amal akhirat, maka beliau mengatakan inilah orang yang menjadi pasukannya setan. Kata siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wong sing kuate pol-polan niku. Wong nek liwat niku setan minggir. Mengatakan nek delok wong nganggur, boten kegiatan dunia, boten kegiatan akhirat, maksudnya kegiatan dunia dengan kerja macul niku kegiatan dunia nggih. Loro-lorone ora. Maka dia mengatakan inilah pasukannya setan. Kenapa Bapak Ibu? Wong nganggur niku gampang dileboni setan. Maka jangan nganggur Bapak Ibu semuanya. Kalau pas diem baca buku, baca Quran, jangan nganggur, pokoknya jangan nganggur. Kalau nganggur setan masuk ke hati jenengan aneh-aneh. Subhanallah. Zaman sekarang itu orang nganggur pelariannya apa? HP. Gini apa nggih? Wong nganggur mesti nyekel HP wis zaman sakniki. Untung-untung jangan orang di HP. Ning katanya zaman sakniku niku nggih jarang gitu yang mboten nyekel HP niku. Cilik gede tuwa nom cekelane HP. HP wis kaya separuh nyawa. Nek orang nyekel HP wis bingung iki. Gini apa nggih? Subhanallah. Untung-untung jenengan sing ora paham HP teknologi, alhamdulillah malah selamat nggih. Imam Hasan Al-Basri menyebutkan, Ibni Adam, innama anta ayyam fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'duka. Jenengan semua Bapak Ibu semuanya adalah kumpulan hari-hari. Kalau sudah lewat satu hari berarti sudah hilang sebagian jenengan. Jenengan Bapak-bapak. Jenengan diwai umur 50 tahun. Misalnya takdir jenengan 50 tahun. Setahun niku enten 300 dinten misalnya ada 365. Maka jenengan diwai waktu 18.000 dino. Berarti jenengan kumpulan sedino ilang karek 17.000 punjul. Sedino. Nanti akan ada hari terakhir. Pertanyaannya sekarang, lewat hari nopo yang jenengan kerjakan? Ramadan cetok mung 30 dino. Hari pertama ngapain? Hari kedua ngapain? Hari ketiga ngapain? Kalau sampai lewat 1, 2, 3, 4 kita nggak produktif nanti di ujung Ramadan, sungguh orang yang sangat menyesal. Menyia-nyiakan waktu dikatakan lebih berbahaya dari kematian. Kenapa? Karena menyia-nyiakan waktu akan memutuskanmu dari Allah dan negeri akhirat, sedangkan kematian hanya memutuskan dirimu dari dunia dan penduduknya. Saya ulang Bapak Ibu semuanya, nek mati niku namung jenengan putus kali dunia dan orang-orang sekitar, istri, anak putus pun. Tapi nek menyia-nyiakan waktu, jenengan sedang memutus hubungan dengan Allah dan negeri akhirat. Itu maksudnya Bapak Ibu. Sebab nopo? Sebab waktu kalau diisi dengan kebaikan nanti kedudukan jenengan tinggi di akhirat. Kalau jenengan buruk, jenengan akan jatuh ke neraka jahanam. Maka menyia-nyiakan waktu lebih bahaya dari kematian. Maksudnya pripun? Iya Bapak Ibu semuanya. Menyia-nyiakan waktu itu bisa berujung ke neraka jahanam, Bapak Ibu semuanya. Maka lebih besar bahaya daripada kematian itu sendiri. Hasan Al-Basri menyebut, aku menjumpai beberapa kaum
salah satu dari mereka lebih pelit terhadap umurnya daripada dirham atau hartanya. Ini Bapak Ibu, ada sekelompok orang yang ngaten-ngaten. Jenengan gak ada harta mboten, kula sebutuh butuhmu piro? 500.000. Nyoh. Enggonen pakenan. Ora balik ya ora apa-apa misalnya. Kamu punya uang 5 juta, monggo nyoh. Enggak pelit dia terhadap harta. Tapi nek aja, Mas, jenengan duwe waktu ora? Yuk ngobrol-ngobrol yuk, kongko-kongko nang kono yuk. Wifi-ne gratis, engko tak bosi wis. Enggak mau saya. Sebab waktu bagi dia sangat berharga. Coba jenengan perhatikan betul bagian ini. Bukankah kita sering sekali terjebak hilang waktu karena hal seperti ini? Maka beliau mengatakan, sungguh memilih teman itu penting. Sekali jenengan ngobrol kali konco, iso waktune entek brentek. Entek. Arep ora melu ngobrol, ya ora kepenak. Lagi ngobrol sambil subhanallah. Alah, sok suci Mas. Gini apa gini? Maka ada orang yang akan pelit terhadap waktunya, dia lomoh terhadap hartanya. Ini dijalui duit monggo lah. Ini dijalui waktu engkau disik. Kita sekarang Bapak Ibu, kita sekarang lebih banyak pelit terhadap harta ketimbang waktunya. Jejak dolan, ayo mangkat siap. Mancing, yo siap. Maka jam 10 wengi tekan esuk, yo ora apa-apa. Subhanallah. Maka sekali lagi Imam Abdurrahman bin Nasir Asy'ari mengatakan, seandainya waktumu iso tak tukune saking pentingnya waktu. Nah, Bapak Ibu semuanya, lalu apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan? Ini karena malam terakhir tak buat panjang Bapak Ibu semuanya. Walaupun saya juga wis rada ngep-ngep niki. Tapi saking semangatnya, saya ingin jenengan tuh berbekal di bulan Ramadan. Ramadan tahun ini harus sukses. Karena bisa jadi ini Ramadan terakhir jenengan. Satu, jenengan harus perhatikan tentang ibadah yang ada batas waktunya. Contohnya sholat. Begitu melebu waktunya, lakukan, jangan tunda. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat terakhir, ayat 103. Quran surah An-Nisa ayat 103 di bagian akhir ayat maksudnya. Inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mauquta. Yang namanya sholat itu sudah ditentukan waktunya. As-sholati ala waktiha, sholat di atas waktunya. As-sholati ala fi awali waktiha, sholat itu di awal waktu. Engkau lah. Allahu Akbar, engkau lah. Nunggu seberapa waktu, kemudian jenengan iqomah, ala wis iqomah, sisan wae engkau lah nunggu mah wae. Akhirnya mundur, tekan meh asar tuhure, subhanallah. Puasa ditetapkan waktunya, tapi ada ibadah-ibadah yang nggak ditentukan waktunya. Jenengan saged zikir kapan mawon, jenengan sedekah kapan mawon, jenengan sholat mutlak kapan mawon. Maka yang seperti itu digabung Bapak Ibu. Yang ada waktunya jenengan langsung kerjakan, sisa waktu untuk yang bisa mawon. Sholawat jenengan kapan-kapan saged. Ucapan astagfirullah, subhanallah, walhamdulillah kapan-kapan saged. Jenengan sedekah datang ke tempat saudara saged. Nggih. Jadi saya pandu jenengan sekarang ini sebagai bagian akhir ceramah saya malam hari ini. Jadikanlah manajemen waktu itu menjadi sebuah prinsip atau kebiasaan. Ampun ngantos liwat waktu jenengan mboten mikir arep nggopo. Saya milih Ramadan. Satu ngenjang bulan Ramadan. Harus ada minimal 1 ayat yang dibaca ayatnya, dibaca artinya, 1 minimal. Nggih Bapak Ibu, jangan tulis nih. Minimal raketang siji sedino. Wis kebangetan banget niku. Mosok sisa ayat di alif lam mim wis Ustaz. Saya katakan minimal, ini paling ringan. Minimal jenengan ngenjang bulan Ramadan ayat minimal diwaca, kemudian dibaca artinya. Nggih Bapak Ibu nggih. Niki ringan apa ringan? Tak sinawar. Minimal ayat.
Syukur-syukur nanti jenengan bisa 10 ayat. Yang dipahami maknanya. Kemudian yang kedua, harus ada ilmu baru dari agama ini yang jenengan pelajari setiap hari. Dino iki aku arep sinau bab salat tentang takbiratul ihram. Jane benere piye to niku? Dino iki aku arep belajar tentang bab zakat. Aku ki wajib zakat malah ora yo. Oh, zakat makin nang surat atau baik 60 innama shadaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya, ada 8 asnaf. Minimal setunggal ilmu agama jenengan pelajari minimal. Nggih. Ini saya pandu kalau jenengan betul-betul melaksanakan jenengan untung Ramadannya. Nggih. Sekarang belajar itu mudah Bapak Ibu. Lewat HP juga bisa. Nanti jangan tanyakan kepada ustaz. Kemudian ini perhatikan, kita harus berbuat baik setiap hari di bulan Ramadan walaupun kecil nilainya. Harus jenengan punya program berbuat baik. Contoh, hari ini saya sudah membahagiakan siapa? Membahagiakan saged paring arto, saged ngobrol sing sae masalah ilmu, saged paring pitulungan. Oh, alhamdulillah iki mau ono ibu-ibu nggawa panganan kangelan tak tulungi unggah kenyang motor niku kebaikan. Setiap hari di bulan Ramadan jenengan harus ada program kebaikan. Walaupun pisan siji harus ada. Tantangannya Bapak Ibu semuanya. Tantangan yang pertama justru biasanya pun konco. Di bulan Ramadan itu tantangan teman diantaranya adalah teman. Sebab nopo? Kalau sudah kumpul dengan teman-teman, ngobrol, kerenengan, rasan-rasan, bahas politik, bahas olahraga, salah-salah bahas poligami, maka hindari Bapak Ibu semuanya. Di bulan Ramadan banyak-banyaklah berkholwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dudu mboten blas ora koncoan mboten nggih. Tapi jangan kita memperturutkan obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Itu habis waktu jenengan. Akan habis waktu jenengan. Para ulama zaman dulu Bapak Ibu semuanya, Imam Ahmad, Imam Bukhari, Abdullah bin Mubarak, itu semua adalah orang-orang yang lebih suka menyendiri khususnya di bulan Ramadan karena dia lebih banyak berkholwat. Dia bisa zikir kepada Allah, bisa baca buku, baca kitab, bisa baca Quran, bisa berinteraksi dengan hadis-hadis. Begitu Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, kalau jenengan ketemu sama teman nanti amal jenengan akan berkurang banyak. Jenengan di bulan Ramadan itu butuh amal soleh untuk sendiri. Butuh amal soleh untuk sendiri, butuh dzikir, butuh maca Quran, butuh sinau, maka banyak-banyaklah sendiri. Tantangan yang kedua adalah diri kita sendiri. Ini menika malas, rasa malas. Maka buatlah target. Misalnya hari ini saya harus baca 1 juz target. Aku ora arep turu nek aku urung 1 juz begitu. Karena rasa malas namanya adalah komitmen. Ingat, para ulama itu istirahatnya sedikit. Jangan bisa tanya ke istri saya, Ustaz Wahid itu tidurnya berapa lama? Orang yang punya cita-cita tinggi, surganya tinggi, pasti istirahatnya sedikit. Nah itu Bapak Ibu semuanya, ini prinsip-prinsip yang harus kita ambil. Siapapun yang hatinya bersih, maka dialah adalah orang yang takut kepada Allah, adalah orang yang manajemen waktunya baik, karena tahu umurnya akan ditanya oleh Allah pada saatnya nanti. Mudah-mudahan pengajian penutup di tahun ini menjelang Ramadan bisa menjadi pengingat kita semua yang hadir. Semoga Allah lembutkan hati kita. Allahumma balighna Ramadan, sampaikan kami semua kepada bulan Ramadan ya Allah, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan kita bisa beribadah secara optimal. Mohon maaf jika ada hal yang kurang pas di hati di sepanjang tahun ini.
Semoga Allah sayangi kita semua dan mudah-mudahan kita sampai di bulan Syawal dalam kondisi mendapatkan kemenangan seperti yang Rasulullah sebut sebagai orang-orang yang mendapatkan pembebasan dari api neraka. Idkum minanar. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.